Gebrakan keren Sintayong untuk skuad timnas Indonesia, sambut 5 nama baru, coret 3 muka lama. Sintayong menyajikan beberapa kejutan usai merilis 26 pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023. Pemain-pemain tersebut akan dipersiapkan untuk membela timnas pada 2 pertandingan di FIFA Matchday bulan depan. Seperti diketahui, skuad Garuda akan bertanding dengan 2 tim hebat di agenda tersebut. Pertama-tama, mereka akan menjajal kekuatan Palestina. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Setelahnya, timnas akan menjamu Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut terhitung berani dalam pengambilan keputusan untuk skuad Garuda kali ini. Pasalnya, ia mempertahankan beberapa sebagian besar pemain yang sempat dipanggil pada FIFA Matchday Maret 2023. Selain itu, Sintayong memasukkan 5 nama baru pada timnas Indonesia kali ini. 5 nama tersebut adalah Simpete nama Sandy Walsh, Ever Jenner, Rafael Struijk, dan Reza Arya Pratama. Khusus untuk Sandy Walsh, sebenarnya ini bukan panggilan perdana untuknya karena pernah mendapatkan pada 2 kesempatan sebelumnya pada Juni dan Desember 2022. Kala itu Sandy Walsh sempat menerima panggilan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Tetapi ia belum sempat tampil untuk timnas Indonesia. Sementara itu, Sintayong juga memanggil 2 nama pemain muda yang sudah dirampungkan proses naturalisasinya, yakni Ever Jenner dan Rafael Struijk. Sementara di sisi pemain lokal, Sintayong memberi kejutan di sektor penjaga gawang dengan memasukkan nama Reza Arya Pratama. Bisa dikatakan, pos persaingan penjaga gawang timnas Indonesia semakin panas karena Sintayong berani mencoret penjaga gawang andalannya, Nadeo Argawinata, dalam skuad kali ini. Nadeo Argawinata bisa dikatakan jadi salah satu penjaga gawang andalan Sintayong sejak melatih timnas Indonesia pada 2019 lalu. Di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga mengembalikan nama Hernando Ari yang tampil gemilang bersama timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Penampilan minor Nadeo Argawinata usai Piala AFF 2022 mungkin jadi alasan mengapa pelatih asal Korea Selatan menepikannya terlebih dahulu dari skuad timnas Indonesia. Di luar itu, Sintayong mencoret 3 pemain yang biasanya kerap diandalkan di timnas Indonesia selama ini, yaitu Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Nadeo Argawinata. Egy Maulana Fikri sebenarnya sudah tidak masuk jajaran skuad timnas Indonesia sejak FIFA Matchday Maret 2023. Sementara Ramadan Sananta juga tidak mendapatkan panggilan meski tampil gemilang pada SEA Games 2023. Kebutuhan taktik Sintayong dan kebugaran sang pemain kemungkinan jadi alasan dicoretnya Sananta dari skuad timnas Indonesia. Sepertinya, Sintayong tetap mengandalkan 2 penyerang utama yang mampu bergerak cair di lapangan, yaitu Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Di sisi lain, Ramadan Sananta minta doa di kampung halaman untuk lawan Argentina, tapi tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ramadan Sananta mendadak viral seusai PD masuk skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday menghadapi Argentina. Pernyataan tersebut disampaikan Ramadan Sananta kala pulang ke kampung halamannya. Hal itu disampaikannya usai Ramadan Sananta merayakan momen keberhasilan Garuda Muda meraih medali emas SEA Games 2023. Dalam potongan video yang viral di media sosial, penyerang 20 tahun itu dengan PD memohon doa karena akan membela timnas Indonesia menghadapi Lionel Messi dan kawan-kawan. Mohon doanya, tanggal 19, saya melakukan FIFA Matchday melawan Argentina di Jakarta, kata Ramadan Sananta di hadapan masyarakat Kepulauan Riau. Sayangnya, kepercayaan diri Ramadan Sananta itu harus pupus seketika. Pasalnya Sintayong selaku pelatih kepala tidak memasukkannya dalam skuad timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Juni 2023. Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut hanya memasukkan nama Dimas Derajat untuk posisi penyerang. Sementara ia masih menepikan sosok Ramadan Sananta. Kepercayaan diri dari Ramadan Sananta saat itu pun viral. Banyak warganet yang memberikan komentar terkait fenomena tersebut. Jadikan pelajaran aja, kalau belum dirilis skuadnya jangan terlalu pede. Usia juga masih muda, sabar. Masih banyak waktu untuk jadi andalan, tidak cuma di tim kelompok umur. Di senior masih ada Dimas Derajat yang lagi on fire juga. Demikian respon dari salah satu netizen. Tidak jadi deh bobol gawang Martinez baru selebrasi ala Mbappe, kata netizen. Sakit tak berdarah, ujar netizen lainnya.
Warganet pun secara keseluruhan meminta Ramadan Sananta untuk segera belajar dari peristiwa ini. Penyerang yang musim lalu sukses membawa PSM Makassar juara Liga 1 ini diminta untuk tetap rendah hati. Apalagi dirinya baru sukses di timnas level kelompok umur di SEA Games 2023 dan punya pesaing baru di sektor penyerang jika ingin menembus timnas senior. Ramadan Sananta masih harus bersaing dengan sosok Dimas Derajat yang sudah jadi andalan timnas Indonesia sejak 2022 lalu. Dimas Derajat terhitung konsisten sejak dipercaya oleh Sintayong. Ia juga jadi andalan Sintayong kala membawa timnas Indonesia senior melaju ke putaran final Piala Asia 2023. Dimas Derajat hanya absen pada Piala AFF 2022 karena cedera panjang. Meski begitu, Ramadan Sananta juga belum mendapatkan kesempatan tampil sebagai pemain utama di Piala AFF 2022 lalu. Apalagi, Sintayong terkenal hanya membawa 1-2 penyerang murni dalam setiap turnamen yang dilakukan di timnas Indonesia membuat Ramadan Sananta patut menggenjot dirinya lebih lagi. Ivar Jenner dan Rafael Struijk tak sabar bila timnas Indonesia jajal kekuatan Argentina. Pemain naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk mengaku tak sabar untuk membela timnas Indonesia menjajal kekuatan timnas Argentina. Ivar Jenner menjadi salah satu pemain naturalisasi yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday nanti. Skuad Garuda telah dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday periode Juni 2023. Tim asuhan Sintayong dijadwalkan akan melawan timnas Argentina dan Palestina. Untuk laga perdana timnas Indonesia akan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Kemudian laga kedua yakni melawan timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senen, Jakarta 19 Juni mendatang. Laga melawan timnas Argentina pun menjadi pertandingan paling dinantikan karena juara Piala Dunia 2022 Qatar bakal hadir di Jakarta. Tak hanya antusias dari pecinta sepak bola saja, tetapi 2 pemain yang baru selesai proses naturalisasinya pun mengaku tak sabar. Ivar Jenner dan Rafael Struijk memang baru menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2023. Setelah resmi menjadi WNI, Ivar Jenner dan Rafael Struijk bahkan tetap memilih tinggal di Jakarta, alih-alih kembali ke Belanda. Hal ini karena Ivar Jenner cukup antusias untuk bisa menjajal kekuatan Argentina. Ditambah lagi, Ivar Jenner dan Rafael Struijk mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday nanti. Dengan begitu, Ivar Jenner dan Rafael bakal ikut menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Surabaya yang akan dimulai pada Senin 5 Juni 2023. Ivar Jenner mengaku sudah tak sabar ingin bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk menjajal persiapan melawan Argentina. Saya sudah tidak sabar untuk memperkuat timnas Indonesia, ujar Ivar Jenner sebagaimana dilansir Bola.com Sabtu 27 Mei 2023. Saya tahu animo supporter sangat luar biasa di sini, ucapnya. Lebih lanjut, Ivar mengaku tak sabar merumput di Stadion GBK dengan disaksikan banyak pendukung timnas Indonesia. Menurutnya, pertandingan melawan Argentina akan jadi laga yang menyenangkan dan tak terlupakan nantinya. Untuk itu, Ivar sudah tak sabar ingin menjajal kekuatan Lionel Messi dan kawan-kawan nantinya. Stadion utama Gelora Bung Karno juga megah dan rumputnya bagus, kata Ivar. Sementara itu, Rafael pun mengaku senang dan tak sabar bisa ikut memperkuat tim Merah Putih. Apalagi harus melawan tim juara Piala Dunia 2022 Qatar. Menurutnya, melawan Argentina akan menjadi pengalaman bagus pemain timnas Indonesia. Sebab Argentina juga saat ini adalah tim terbaik di dunia. Oleh karena itu, Rafael ingin bisa merasakan pertandingan melawan Argentina. Pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu, tutur Rafael. Di sisi lain, kata Sintayong soal Jordi Amat dan para pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, angkat bicara tentang para pemain naturalisasi di skuadnya. Timnas Indonesia telah berubah wajah semenjak diasuh oleh Sintayong, salah satunya soal naturalisasi. Sebenarnya, program naturalisasi sudah dilakukan PSSI sejak 2010. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mulai membenahi metode naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Sintayong mengincar para pemain yang saat ini tampil di tim utama di liga-liga top Eropa. Tentu, hal ini agar bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Salah satu nama pemain yang sudah memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi pada masa kepelihatan Sintayong adalah Jordi Amat.
Sintayong memilih Jordi Amat sebagai salah satu pemain yang diprioritaskan untuk bisa membela timnas Indonesia karena reputasinya di Eropa. Jordi Amat sendiri pernah membela sejumlah klub Liga Kasta tertinggi di Inggris dan Spanyol. Saat ini Jordi Amat membela klub raksasa Liga Malaysia yaitu Johor Darul Takzim. Sintayong pun mengomentari penampilan Jordi Amat sebagai salah satu pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Menurutnya, Jordi Amat adalah pemain yang sangat bisa dipercaya untuk selalu mengisi skuad timnas Indonesia. Sintayong pun angkat bicara soal para pemain naturalisasi yang berada di skuad timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, ia bakal mencari pemain terbaik asal memiliki darah Indonesia dalam si pemain tersebut. Pertama-tama, menurut saya selama darah Indonesia mengalir, harus dinaturalisasi pada posisi yang dibutuhkan, ujar Sintayong. Selain Jordi Amat, ada 5 pemain lain yang bersatu sebagai pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kelima nama tersebut adalah Sandy Walsh, Saint Pieternemeh, McClough, Evergener, dan Rafael Struijk. 3 nama terakhir sudah mendapatkan panggilan untuk TC bersama timnas Indonesia senior. TC tersebut bakal dilaksanakan pada 5 Juni 2023 untuk FIFA Matchday. Diketahui timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga menghadapi timnas di atas 100 besar dunia. Kedua lawan tersebut adalah Palestina dan Argentina. Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Palestina terlebih dahulu pada 14 Juni sebelum menantang Argentina pada 19 Juni 2023.